Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga keadaannya baik selalu. Kali ini atau akhir-akhir ini kita sedang digegerkan dengan adanya isu di media sosial yang berkembang cukup banter ya, bahwa akan dilakukan perubahan standarisasi pengukuran entok jumbo ya dalam kontes, di mana dulu itu pengukuran entok jumbo itu dimulai dari ujung paruh sampai ujung kaki, dan ada isu baru, isu muncul, pengukuran itu akan dirubah menjadi ujung paruh sampai ujung ekor. Nah, inilah yang kemudian masih diperdebatkan, menjadi perbincangan yang cukup panas di media sosial. Bagaimana sejatinya diskusi soal rencana perubahan pengukuran entok jumbo itu, nanti kita akan bertanya langsung kepada para pihak, para pengurus, para peternak entok, sekaligus nanti kita akan ngobrol dengan Ketua Aspen, yaitu Pak Budi Wahono, melalui saluran telepon ya, karena saya belum bisa datang ke rumah beliau. Simak videonya sampai habis, semoga kita dapat mendapatkan pencerahan, mendapat informasi yang lebih utuh. Kali ini kita akan telepon Mas Eki, salah satu juri dari juri entok yang dari Sleman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eki? Iya bang. Piye kuwi ceritane kok iso gegeran ngono kuwi? Oh, anu kan. Wingi sih ora melu rapat aku bang, nggak mereka yo ranah jumbo kan wingi Oh. neng Kediri, rapatnya neng Kediri, kene arep mangkat yo keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Oh. Hasilnya piye sing jenengan ngerteni yo? Prosesnya piye ta kuwi? Ada satu perubahan, pengukuran bagian panjang badan itu anu kembali ke pengaturan pengukuran awal zaman awal mulai kontes jumbo kan pengukurannya paruh sampai ekor. Ah. Nah, itu kan berjalan di kontes Kendal, Malang, Blitar. Tahun piro ku ya, Mas? Tahun berapa ya? Tahun 2021 apa ya? Mm-mm. 2022 itu. Mm-mm. Nah, terus waktu kontes Jogja pertama KPMS itu kan banyak masukan minta yang pengukuran paruh sampai kaki, terus akhirnya tak follow up ke ketua Aspen toh. Heeh. Nah, itu sempat rame sebelum kontes Jogja. Nah, terus sampai itu kayak Pak No kan jumbo, bagian jumbo loh. Nah, sampai ditelepon Pak Budi itu. Ini Mas Eki kok bisa gini itu dari mana gitu. Wes akhirnya Itu tahun berapa jenengan mengusulkan itu tahun berapa itu? itu ya sebelum kontes Jogja itu, pas mau kontes Jogja itu. Lah ya tahun berapa kira-kira itu? 2000 berapa? 2023. Oh, ya ya ya. Terus? 2023 kontes Jogja itu. Nah, wes terus itu kan akhirnya pengukuran disetujui dari paruh sampai kaki. Pertimbangan jenengan apa itu mengusulkan dari paruh ke kaki? Nah, sekarang anggota badan tubuh itu kan paruh dan kaki kan anggota bagian tubuh. Contoh aja, ibaratnya ekor itu rambut. Kalau kita gondrong, rambutnya ditarik ke atas kan jadi lebih tinggi. Nah, itu kalau diterapkan di manusia. Diukur dari kepala sampai kaki kan kalau kita ya. Gitu loh. Nah, terus kalau misalkan ekornya rusak, patah atau dicabut, otomatis kan panjangnya berkurang. Oh, iya 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 iya. Berkurangnya lumayan banyak loh, ekor itu panjangnya paling enggak ya kalau jumbo itu di atas 15 cm loh itu ekornya. Nah, terus sekarang katanya sih banyak
komplainan dari pecinta hewan gitu loh. Karena ditarik-tarik gitu. Pecinta hewan karena ditarik-tarik terus Karena ada yang pengukuran entoknya itu ditarik gitu ya. Ya jadi komplain. karena tarik itu padahal kalau yang benar-benar sayang mentoknya penarikan itu nggak mungkin maksimal loh. Pasti pakai hati juga loh nariknya. Oh ya ya. Tapi kalau yang memang orangnya ambisi ya pasti ya nariknya sekenceng-kencengnya. Sampai pincang kak kadang ya. Sampai mati malahan. Ada. Oh alah. Nah itu loh. Oh gitu. Terus Makanya terus pas rapat kemarin tuh tahu-tahu ditetapkan di sampai ekor lagi. Ya. Ya kurang paham sebenarnya gimana situasinya di sana kan saya nggak tahu. Tapi sejarahnya seperti itu ya. Sejarah dulu pernah ada pengukuran entok jumbo dari pengukuran ekor. sampai ekor. Iya. Cuman sebelum kontes Jogja 1 itu kami minta sampai kaki pengukurannya dan di ACC dulu itu berjalan sampai sekarang sampai kaki. Oh ya. Oke. Lah terus ini dorongannya teman-teman gimana ini dari Jogja ini, dari Sleman? Tanggapannya? Kalau saya sih ya santai-santai aja, soalnya saya kan nggak main jumbo tuh. Kan jenengan juri. Saya juri hias. Oh, juri hias. Oke. Juri hias. Itu ya wes lah, biarkan lah. Enggak. Ya nanti kita lihat aja ke depannya gimana perkembangannya. Enggak, maksudnya soalnya gini. Piye. Dari sejak dulu perkembangan entok itu sangat-sangat pesat loh. Dulu rata-rata entok panjangnya itu paling 90 cm itu udah sangat-sangat besar dan panjang. Sekarang bisa sampai 105, 107, 110. Berarti kan perkembangan yang sangat signifikan loh itu Bang. Iya betul. Nah tapi kenapa ini malah ada tersandung lagi kayak gini? Banyak yang mengeluh lah intinya itu para pemain mentok. Iya. Karena sudah ngejar, teman-teman sudah ngejar panjangnya dengan treatment yang beraneka macam ya. Nah, dengan beraneka ragam cara, gimana caranya bisa lebih panjang dan panjang. Kalau teman-teman Sleman sendiri, mayoritas anggota jenengan ini setuju atau mau banding ini? Ya maunya sih tetap di kaki pengukuran. Ya. Maunya, cuman ya gimana lagi, kita kan nggak bisa hadir waktu rapat gitu. Kalau misalkan Aspen ini kemudian membuka ruang diskusi lagi, ini kira-kira Sleman Jogja ini gimana? Mau hadir atau enggak ini? Kalau rencana mau dibuka ruang dialog lagi begitu? Aduh, saya nggak tahu itu. Kalau besok Minggu kan pembahasan yang hias, besok Minggu di Temanggung. Lah ya itu kan. Lah itu rencananya kan mau sekalian. Cuman yang jumbo nggak tahu. Nggak misalkan sekalian di Temanggung itu dibahas lagi gitu loh. Wah, nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Kalau yang soalnya ini memang jadwalnya kan gitu. Ini jadwalnya besok khusus yang hias. Oh, iya. Misal jumbo diikutkan ya nanti waktunya nggak cukup. Itu tadi komentar dari Mas Eki, salah satu juri di kontes ya. Kebetulan dia juri entok hias, tapi saya minta komentar untuk situasi polemik entok jumbo. Dan kita akan telepon lagi salah satu peternak dan anggota dari Aspen, dari Klaten, dari Pak No ya, Pak No Klaten. Kita akan telepon minta komentarnya terkait dengan polemik tersebut. Ada munculnya wacana itu tuh rancangannya atau usulannya, BAP-nya itu sudah dibawa dari rumah, sudah disiapkan oleh tim. Jadi itu tuh
ya sudah dipersiapkan akan agenda itu. Jadi peserta yang datang ke situ itu enengnya ya mau setuju apa orang seperti itu. Itu Bukan rapatnya di dari- mana Om? Rapatnya di mana itu Om? Di Kediri. Oh di Kediri ya. Kediri itu. Bulan apa? Nah, terus bulan kemarin tanggal 2 minggu kemarin di Kediri gitu. Terus? Nah, terus itu toh dalam pembahasan itu tuh semua peserta itu boleh dikonfirmasi kepada yang hadir itu cuman disodorkan dengan pilih ujung cucuk sampai ujung kaki tanpa ditarik atau ujung cucuk sampai ekor. Seperti itu. Nah, terus dari 30 berapa orang itu tuh suara akhirnya jatuh ke voting, jatuh ke pengukuran ujung cucuk sampai dengan bulu ekor. Oh. Nah, terus tamu benar. Nah, akhirnya terus akhirnya itu kan tersimpul kesimpulan itu. Nah, terus itu kan diumumkan di grup Aspen. Jadi setelah itu terkumpul, itu wacana itu terkumpul, keputusan itu terkumpul, akhirnya ya malah menjadi kontroversi. Sedangkan dari pihak pertemuan itu tetap kekeh dengan alasan ini dan itu. Seperti itu. Sudah voting mungkin ya? Ya sudah voting karena keputusan, kenapa yang lain kok sudah ada kesimpulan tapi kok belum sudah ada kesimpulan jauh-jauh hari diberikan kok tidak datang. Baik, kali ini saya akan nelpon Pak Budi Wahono selaku Ketua Aspen. Saya akan minta pernyataan beliau terkait dengan rencana perubahan pengukuran entok jumbo. Bagaimana kejelasannya, simak rekaman video ini. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang Rito. Ah. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Lagi di mana nih, Pak? Iya. Oh, di rumah ini, lagi di rumah. Oh, itu mau konfirmasi soal apa di media sosial kok ramai soal apa namanya pengukuran entok jumbo itu, Pak. Lah ini Ya. awal mulanya seperti apa tuh itu? Iya. Ya, terus apa yang mau ditanyakan, Pak? Nah ya itu kebenarannya seperti apa? Apakah memang mau dirubah atau mau baru rencana atau gimana? Ya, jadi gini Bang, sebenarnya wacana untuk perubahan itu sudah lama ya, sudah lama sejak adanya kontes di Jogja waktu itu. Jogja pertama. Itu bulan apa, Pak? Nah itu kan, wah tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh, nggih. Nah, jadi itu terjadi cara pengukuran panjang dengan penarikan yang berlebihan lah lihat gitu. Oh. Nah, ya dari situ banyak orang melihat. Ya, jadi ada beberapa orang itu loh kok gitu ya Pak caranya. Kasihan gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak boleh, tapi ya gimana ya di lapangan kondisinya seperti itu gitu. Nah itu sudah, terus beberapa kali lagi terjadi di beberapa kontes, bahkan ada yang sampai meninggal. Hah? Entoknya meninggal? Ya, iya sampai ketarik itu ada yang meninggal gitu. Jadi terus itu pertama itu makanya istilahnya kita mau perbaiki tata cara pengukurannya. Ya pengukurannya supaya tidak menyakiti hewan. Betul. Nah, satu.
Tuh, terus yang kedua, kejadian yang berikutnya itu masalah mengenai perbedaan cara ngukur. Ya, ya. Jadi itu terjadi ya antara yang merugikan lah ya, antara penjual entok mengukur dengan panjang misalkan 95 gitu ya. Begitu sampai beli ya itu lewat video sih, karena mungkin pembelinya juga masih belum profesional. Jadinya begitu mengukur, kok cuma jadi 90 atau 92 gitu. Nah ini kan akhirnya terjadi perbedaan lah di situ. Bikin apa ya, mungkin kecewa lah pembelinya. Nah, ya itu. Nah, berangkat dari dua peristiwa itu, ya, kita mencoba untuk mau memperbaiki. Cuma karena waktu dan kondisi akhirnya baru bulan Agustus ini yang kosong, nganu lah, jadwal kontesnya kosong lah gitu. Nah, akhirnya kita juga berbicara ke teman-teman, yes Pak, anu aja diajak teman-teman untuk membuat pembaruan pakem gitu. Nah, di situ tuh kita membuat satu opsi pilihan, satu mengukur tanpa menarik, ya itu satu. Dari ujung paruh sampai ujung kuku tanpa menarik gitu. Nah, terus yang kedua kembali lagi ke opsi yang lama. Cara yang lama itu kan dari ujung paruh sampai ujung ekor. Itu opsi lama itu kapan itu Pak? Dulu waktu kontes-kontes awal itu semua dari ekor Pak. Lah ya itu kapan maksudnya waktunya itu? 2001, 2020 atau kapan? 2001, 2022 itu pakai ekor semua Pak. Sampai di tes Jombang, kontes Tulungagung itu sampai ekor semua itu. Nah, setelah itu terjadilah ini banyak perdebatan lah di pertemuan itu. Akhirnya alhamdulillah voting. Voting dalam voting itu pemilih yang ukur dari ujung paruh sampai ujung kuku itu cuma 9 orang. Terus yang milih dari ujung paruh sampai ke ekor 21 orang. Yang milih ujung paruh sampai ujung ekor 21 orang ya? Ya, jadi lebih banyak itu. Nah, sebenarnya banyak juga pembahasan lain ya, mengenai penentuan ciri khas Jemboko itu dibahas juga di situ. Tapi yang itu semua setuju. Terus pembentukan kelas Jemboko B juga udah dibahas di situ dan udah setuju. Nah, cuma satu itu aja yang sebenarnya waktu di acara itu udah clear ya, tapi setelah keluar acara ya namanya orang kurang puas ya, biasalah nyebar di medsos macem-macem lah ya. Yang notabene mereka tidak ikut acara, tapi ya mengatasnamakan itu ya wes. Inilah kita tampung lah gitu. Nah, aspirasinya ditampung. Kita buat opsi untuk menerima memberi ruang untuk dialog, memberikan pendapat begitulah ya gitu. Nah, makanya untuk yang satu keputusan itu sementara kita ini dulu lah, kita koreksi dulu. Ya, supaya nanti tidak terjadi kalau pro kontra pastilah, tapi tidak terlalu ribet lah ini ya gitu. Tidak gaduh lah ya. Ya walaupun sebenarnya gini loh Pak.
sebenarnya itu kan ranahnya Aspen sendiri ya. Itu harusnya ranah sendiri, tapi ya karena orang luar itu melihatnya, oh Aspen udah semuanya gitu, ya sudah. Jadi mungkin ini yang salah kaprah jadi dibenarkan kan seperti itu. Iya kan. Kalau di Aspen kan ya nanya Aspen sendiri kan, orang-orang luar Aspen ya nggak bisa mencampuri. Gitu. Yang protes itu kan karena ini Pak, ada hubungannya dengan faktor penjualan juga kan. Gitu. Ya, kadung promosi besar-besaran panjang-panjang itu toh. Yo akhirnya. Ya itu seperti itu. Ya tapi ya anu lah nggak apa-apa lah kita mencoba untuk yang lebih baik, tetapi karena dari pihak intern sendiri yang mungkin bagi pecinta hewan jadi bumerang juga Pak ya. Iya, kalau orang pecinta hewan kan wah ini nggak benar, tapi ya karena anunya seperti itu. Ibarat kata sound horeg lah. Sound horeg itu kan kalau kata-katanya hanya sound system mungkin nggak apa-apa, tapi karena ada horegnya itu jadi ya. Tapi mereka kan nggak mau disalahkan gitu loh. Ya gitu, jadi ya wes lah kita coba ini dulu, koreksi dulu. Ya nanti mudah-mudahan tanggal 10 sudah ada inilah kepastian gitu. 10 bulan ini ya. Ya, jadi tanggal 10 itu kebetulan ada pemakaman hias juga di Temanggung. Jadi kita nanti tanggal 10 di Temanggung ada pemakaman. Ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah clear lah gitu. Ya. Oke, Pak mau nanya Pak ini Pak soal sebetulnya kalau pengambilan keputusan Aspen itu prosedurnya itu harus diikuti oleh siapa saja Pak? Biar saya dapat gambaran Pak. Ya harusnya kan Pak anggota yang hadir. Anggota se-Indonesia ya, perwakilan atau gimana itu? Yang hadir ya, yang hadir. Oh yang hadir. Jadi ya. Yang hadir di situ ya. Jadi sebenarnya ini kan bukan kali pertama Pak, udah beberapa kali lah seperti itu. Nah, cuma sekarang karena sudah wilayahnya udah sedemikian luas, terus banyak orang yang pemula yang baru, tuh ya itu aja. Jadi sekarang ini jadinya salah kaprah. Aspen itu harusnya berdiri sendiri, tapi ini sekarang jadi konsumsi publik gitu Pak. Iya karena Aspen itu organisasi loh Pak. Ya. Organisasi loh. Betul. Bukan ranah publik loh ya. Tapi itu ada baiknya Pak Aspen akhirnya kemudian namanya luar biasa ini gaungnya itu senusantara betul gitu loh. Iya betul, tapi ya memang gini Pak, segala konsekuensinya memang ada, baiknya ada, nggak baiknya juga ada. Karena nggak baiknya itu orang jadi salah ini, salah persepsinya gitu loh. Ya. Dikira wah menganu semua loh, padahal ya kita itu ya anggota, harusnya kan gitu Pak, anggota Aspen. Tapi ya karena macam-macam yo salah kaprah, tapi ya jadi satu pembenaran gitu loh. Mereka menilai Aspen, nilai Aspen nganu anggota dewe loh. Berarti ya Pak. Berarti itu sebetulnya teman-teman peternak misalkan itu ya boleh mendirikan organisasi entok juga ya, tidak harus ikut Aspen ya? Enggak boleh Pak, boleh, kita enggak terus semua harus Aspen, enggak. Kan mereka semua masing-masing punya organisasi Pak, punya komunitas, iya kan? Nah, cuma kebanyakan dari mereka itu bernaung di bawah Aspen karena mereka segala sesuatunya mengacu pada apa yang ditentukan Aspen gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau kontes dia acuannya pakai acuan Aspen gitu. Tidak pun juga nggak apa-apa. Tidak pun juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Di Kebumen itu kontes juga nggak pakai acuan Aspen, nggak apa-apa. Iya.
Kendal juga nggak apa-apa di luar Aspen. Tapi kalau yang memakai bendera Aspen, Ya harus pakai ya Aspen. Pak. Mereka kan pemasarannya pakai Aspen tuh, Pak. Heeh. Walaupun notabene mereka dalam hal penilaian ya jiplak Aspen lah gitu. Tapi kita ya enggak iya harus royalti enggak. Demikian tadi keterangan dari beberapa narasumber yang sudah berhasil saya kumpulkan, dan semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan apakah teman-teman menyepakati pengukuran entok jumbo itu dimulai dari paruh sampai ujung kaki atau dari ujung paruh sampai ujung ekor. Semoga polemik ini bisa segera ada jalan tengah, ada solusi, dan tidak menjadi polemik lagi di jagat media sosial. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.